dari Miangas sampai Ploroti. Pada pagi hari ini kita ketemu dengan channel Newsline Official, masih membahas tentang Habib Ba'alawi, Saudara. Ini ada berita bagus nih, menarik informasi ini, yaitu datuk dari Habib Rizik, Habib Hanif, Habib Bahar, ya, dan Habib-habib lainnya tuh ya, terindikasi kuat bukan manusia, saudaraku. Kalau kemudian para Habib, misalnya Robito Alawi, Bapak Habib Taufik Assegaf tidak percaya misalnya, maka menjadi kewajiban Habib Taufik nih, yang memimpin Robito Alawiyah, Mantap Daimi Robito Alawiyah, untuk membuktikan ya, bahwa Ubaidillah atau Habib Ubaidillah itu yang menjadi datuk-datuk mereka itu bukan manusia, dalam tanda petik. Namun sebelum itu saudara, sebelum kita sampaikan rujukan videonya, sering kita sampaikan semoga kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, diberikan usia umur yang panjang yang penuh barokah, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Anda semuanya diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Nah, untuk selama di dunia dibutuhkan ilmu, selama di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Imam Habib Ba'alawi yang sudah terbukti secara saintifik berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filolog, dan juga tes DNA. Mereka yang mengklaim dirinya sebagai cucu, sebagai juriah Rasulullah tidak terbukti secara saintifik, secara ilmiah. Siapapun yang melawan ilmiah, melawan sains, maka dia akan hancur dengan sendirinya. Oke, saudaraku, tidak usah berpanjang lebar pembukaan mukadimah dari saya ya. Saya akan langsung perdengarkan rujukan video yang layak untuk kita dengar secara ilmiah ya. Ini luar biasa, ulasannya ilmiah sekali ya. Siapa lagi kalau bukan dari Dr. Sugeng Sugiharto berikut ini. Saya tidak mau potong ini. Kita dengarkan bareng-bareng saja sudah. Ya, sambil menikmati pagi. Oke? Ya, kita simak saudara. Mana nih? Oh iya, sabar ya. Masih loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Hari ini saya akan buat vlog tentang ya menantang Mantap Daimi tentang eksistensi Ubaidillah dan kemudian meluruskan pelintiran setidaknya 3 orang ya. Karena kalau memvalidasi nasab ini harus membandingkan semua sepupu. Kalau Alawiyin berarti sepupunya kan Bani Ishaq dan Bani Ismail gitu ya. Nah, dari Bani Ibrahim yang pernah menjadi bahan penelitian Bani Kohen, pendeta-pendeta Yahudi, itu sering dipelintir oleh, bukan sering mungkin, dilakukan oleh 3 orang, dutannya Ba'alawi ya, ini Fikri Sahab, terus Zenabi dan Mas Rumel Abbas itu ya. Kalian lihat dulu videonya. Cuma berdasarkan internet ya, mereka kumpulkan ratusan orang Kohanim tersebut. Akhirnya mereka tes. Ketika mereka tes, ternyata mereka temukan memang banyak kesamaan dari orang-orang yang mempunyai jalur keturunan Kohanim sendiri. Tapi mereka tetap tidak menemukan 100% sama. Ternyata banyak. Ini orang-orang Kohanim, termasuk Kohanim juga, itu mempunyai pola genetik Y yang dinotasikan dengan haplogroup ya. Untuk di grupnya haplotype yang lebih kecil lagi, dan SNP ya, pattern atau pola-pola tertentu di daerah DNA-nya. Itu ternyata mereka berbeda. Padahal orang-orang ini memang sudah jelas sekali disebut dengan Kohanim, dengan metode yang sangat saintifik. Mereka tidak bisa temukan. Mereka tetap memang oke, kita lihat ada satu model type. Jadi ada satu pola yang akhirnya mereka sebut dengan Kohanim model. Kohanim model itu satu pola genetik yang biasanya muncul di kelompok Kohen. Tapi tetap kelompok itu, model ini atau pola ini tidak ditemukan di semua Kohanim. Jadi terjadi memang perubahan-perubahan. Tidak semua orang Kohanim sendiri mempunyai tipe tersebut, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa orang tersebut adalah dia Yahudi atau tidak, bahkan Kohanim atau tidak, apalagi Yahudi atau tidak. Nah, orang-orang Jews Yahudi itu termasuk kelompok yang sangat senang dengan nasab ya. Mereka itu yang sangat tertarik dengan keturunan. Ada keturunan Nabi Harun, Nabi Yakub. Jadi mereka punya semangat untuk mencari itu. Tapi kan tidak mungkin dapat sampel DNA Nabi Yakub secara langsung dibandingkan dengan sampel mereka. Nggak mungkin kan mau menggali kubur, maaf nih, atau mencari benda peninggalan kulitnya, itu nggak mungkin. Jadi mereka
yang banyak klan-klan di antara mereka yang mengaku keturunan tadi merisahkan diri, misalnya di family tree DNA, nama company di Amerika ya, dapatlah pola tertentu. Misalnya kelompok pertama merisa dapat pola tertentu, lalu mereka meyakinkan inilah pola Nabi Harun. Tapi ternyata ada kelompok lain yang mengaku juga keturunan Nabi Harun, muncul pola berbeda. Jadi yang ada di sini siapa yang benar? Yang bisa menjustifikasi tentunya orang yang bisa meyakinkan ini nasabnya nasab yang lurus dengan Nabi Harun. Tapi dengan generasi sejauh tadi, apa yang bisa dipakai sebagai justifikasi? Tentunya kalau dalam Islam ada istilah nakobah ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjadi penjaga nasab. Nah, berarti justifikasi mereka ini penting. Karena Kohanim sendiri yang disebut Mas Sugeng itu punya budaya menikah dengan sesamanya, jika convert itu sudah tidak dianggap sebagai bagian darinya. Itu haplogrupnya kan beragam. Sebuah komunitas yang Yahudi yang memiliki kekolotan menikah dengan sesamanya dengan, sama seperti konsep kafa'ah. Ternyata sampel yang mereka terima dan diuji itu kan punya keragaman haplogrup yang J1 atau J2 ya, koreksi jika Mas Sugeng ya, itu tidak sampai 50, 30 atau 40-an. Ted Kendall yang saya sebutkan tadi tidak sampai menyebutkan mereka itu bukan keturunan Kohanim. Ya, berarti kesimpulan terakhirnya berarti ada keragaman, gitu aja. Bravo Akbar. Bentar, masih ada yang mau lewat ya, saudaraku, sabar. Nah, ini dia kita lewati. Jadi begini, ketiga orang tadi, jadi Fikri Sahab, terus Zenafi, Rumail Abbas, ini biasa memelintir penelitian tentang Kohanim gitu ya. Jadi mereka mempengaruhi kalian bahwa Kohanim itu yang seharusnya berasal dari satu kakek, ternyata keturunannya sekarang tuh beda-beda haplogrup. Padahal mereka sudah mempraktekkan pernikahan endogami seperti konsep kafa'ahnya Balawi itu. Tapi ternyata Kohanim modern sekarang itu beragam haplogrupnya. Ketiga orang ini, Fikri Sahab, terus Zenafi, dan Mas Rumail itu sama sekali tidak menjelaskan ke kalian bagaimana penelitinya membahasnya, bagaimana peneliti menarik kesimpulannya. Tahu-tahu ya mereka ambil kesimpulan sendiri aja. Maksudnya itu mempengaruhi kalian bahwa dari satu kakek itu ternyata keturunannya banyak haplogrup. Padahal penelitinya, terutama Dr. Michael Hammer tuh tidak berpendapat begitu. Itu pelintiran mereka aja, dan itu modus lah. Ya, modus itu. Memang interestnya memang, walaupun haplogrup beda, maunya tetap diakui sebagai keturunan Imam Ali gitu. Sekarang kita cek ya, bagaimana sih penelitian Kohanim itu. Tahun 1998, Dr. Mark Thomas dan kawan-kawan, termasuk Profesor Kaskorek itu mengadakan penelitian yang meneliti Y-DNA pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta lama maksudnya. Kalau yang baru Rabi kan. Jadi judul penelitiannya ya Old Priest itu. Sebelum digantikan oleh sistem rabbinikal sekarang. Mereka ini menemukan bahwa 45% Kohanim Ashkenazi dan 56% Kohanim Sephardi memiliki kesamaan genetik yang kemudian disebut dengan Cohen modal haplotype gitu ya. JMH ini terdiri dari 6 marker, yang marker itu sekarang dikenal dengan nama STR atau microsatellite. Tolong diperhatikan pada saat itu memang tes DNA masih mahal sekali. Jadi per genom manusia itu masih sekitar tahun 2000 saja itu $100.000. Saya nggak ingat itu waktu itu masih Presiden Habibie kan, sudah Presiden Gus Dur ding. Itu kira-kira $1 9.000-an lah. Jadi $100.000 ya hampir 1 miliar. Nah kalian lihat di layar komposisi Cohen modal haplotype-nya itu adalah itu. Dan kesimpulannya Profesor Thomas dan kawan-kawan itu adalah 45% Kohanim Ashkenazi dan 56 Kohanim Sephardi itu berasal dari satu kakek tunggal
yang kisaran masa hidupnya dari 2100 sampai 3250 tahun yang lalu. Maksudnya yang lalu itu acuannya adalah saat publikasi ini diterbitkan tahun 1988. Ya tambah aja 3000-an tahun yang lalu gitu ya. Jadi kesimpulan pertama dari Dr. Thomas dan kawan-kawan nih, yang berasal dari kakek tunggal tuh 45% Kohanim Askenazi dan 56% Kohanim Separdi. Bukan semua Kohanim itu keturunannya dari satu kakek, tapi yang dari satu kakek itu cuma 45% dan 45% Kohanim Askenazi dan 56 Kohanim Separdi. Itu. Bentar ya. Ada yang lewat dulu. Mana nih? Lewati dulu ya. Nih. Kemudian pada tahun 2009, Dr. Michael Hammer yang sekarang jadi chief scientist-nya Family Tree DNA itu meneruskan penelitian Profesor Mark Thomas tadi. Kan sebelumnya Profesor Michael Hammer itu juga anggota peneliti tim yang sama di penelitian tahun 1998 tuh. Karena penelitian Profesor Thomas punya kelemahan, waktu itu kan belum dideteksi SNP-nya. Cohen modal haplotype versi pertama itu ternyata dimiliki haplogrup C, baik JM267 atau C1 maupun JM172 atau C2. Kali ini Profesor Michael Hammer itu menambahkan marker baru sehingga totalnya menjadi 12 marker. 12 marker ini disebut sebagai extended Cohen modal haplotype. Komposisinya silahkan lihat di layar gitu ya. Kalian free saja kalau ingin tahu detailnya gitu. Nah, pada penelitian Dr. Michael Hammer ini ada 4 klaster utama pada pendeta-pendeta Yahudi. Ingat dari sini kelihatan kan bahwa Dr. Michael Hammer itu juga udah bilang bukan berasal dari Nabi Harun saja. Jadi ada kakek lain selain Nabi Harun. Jadi ada 4 klaster utama yang populasinya lebih dari 5% dari yang disampel. Keempat itu adalah J1P58. Ini udah dikonfirmasi SNP-nya, tapi ya di P58 bukan terminal haplogrup orangnya gitu ya. Kemudian C2M410, kemudian C2M12 dan C2M13. Dan yang terakhir RM269 tuh 5 klaster maksudnya. Tapi yang C2M318 itu sebenarnya keturunan C2M410 gitu ya. Kesimpulannya Profesor Michael Hammer adalah C1P58 ya, C1P58 ini keseluruhannya berasal dari kakek tunggal pada masa sebelum diaspora gitu ya. Dan 64,6%-nya menyandang extended Cohen modal haplotype dan sisanya masih dalam jangkauan jarak genetik yang dekat. Jadi perloti itu cuma mutasinya cuma 1 step aja, sampai 2. Kalau 2 lebih dari 5.000 tahun lah. Kalau masih 1 kan nggak tahu kapan itu. Bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 1.500 tahun itu kan. Kalau puasa gini lo batuk susah, nggak bisa minum ya. Dengan STR matching ya, kita lakukan STR matching. Waktu itu kan kita tahu JP58 ya. Itu kan haplogrup breadnya itu lumayan tua lah, jauh di atas Nabi Ibrahim gitu. Jadi Profesor Michael Hammer ini tahunya mereka dari satu kakak itu dari STR-nya, bukan dari terminal haplogrupnya. Sekarang yang saya lakukan itu dengan melakukan STR matching. Jadi dari 12 itu saya cari datanya di YFull dan Family Tree DNA akan disebutkan nih haplogrup apa. Kalau warnanya hijau itu ada SNP-nya, kemudian STR-nya apa aja tuh. Nah kita cari yang 100% sama. Ternyata bahwa extended Cohen modal haplotype ini adalah dari haplogrup JS20075 yang munculnya kurang lebih 5.200 tahun yang lalu dengan TMRCA 5.000 tahun yang lalu. Jadi kalau dilihat umurnya sih bukan masa Nabi Harun ya, tapi mungkin Nabi Yakub. Makanya tadi dibilang berasal dari kakek tunggal pada masa sebelum diaspora. Jadi
sulit dipastikan kapannya, tapi dengan deteksi ECMH ini kita lakukan STR matching dengan ciri masing-masing haplogrup ketemu JS20075. Ini kemungkinan Nabi Yakub. Jadi yang J1P58 ini dari keturunan satu Nabi Harun dan keturunan sepupu Nabi Harun, termasuk keturunan saudaranya Nabi Musa. Anaknya Nabi Musa kan ada yang jadi pendeta Kohanim juga nih. Ya, Kohen itu artinya pendeta, bukan bin Harun sebetulnya. Kohen itu artinya pendeta gitu ya. Sedang pada klaster J2, kalian lihat bahasan kayak gini kan nggak dibahas sama Fikri Sahab, sama Rumel Abbas, sama Zenafi. Pada klaster J2 mereka berasal dari dua kakek, yaitu dari JM410 dan JM12. Fraksi JM318 berasal dari keturunan kakek JM410. Jadi karena berasal dari dua kakek, jelasnya fraksi ini juga bukan keturunan satu Nabi Harun saja. Karena itu bersama-sama J2. Ya nggak mungkin juga dua-duanya Nabi Harun itu. Ya nggak satu garis lurus lah. Kalau klaster R berasal dari satu kakek tunggal, masalahnya TMRCA-nya itu 11.500 plus minus 2.800 tahun silam. Jadi zaman Nabi Ibrahim aja bukan gitu. Nah ini kesimpulannya saya mentah-mentah lah ya. Pembahasannya ini kan nggak dibahas sama Rumel Abbas, sama Zenafi, sama Fikri Sahab gitu ya. Profesor Michael Hammer itu sudah menjelaskan pada awal pendiriannya, kalian lihat di layar tuh yang sisi kiri, itu memang sudah lebih dari satu kakek pendirinya gitu ya. Profesor Michael Hammer itu melakukan simulasi bahwa untuk survive sampai sekarang, maksudnya penelitian itu ditulis dengan simulasi matematika ya. Mungkin buat yang ngerti distribusi Poisson bisa ngerti ini, bisa mengulang di rumah gitu ya. Jadi setelah 3000 tahun, waktu pendiriannya itu minimal terdiri dari 100 pendeta dengan 10 haplogrup. Ya. Itu. Jadi menurut Dr. Michael Hammer, pendirinya enggak cuma Nabi Harun toh. Tapi Nabi Harun dan beberapa orang lah gitu. Kalau itu 100 orang dengan 10 haplogrup masih survive sampai sekarang. Kan kalian lihat tuh banyak, kalau haplotrian banyak yang nggak ketahuan sekarang, padahal kayaknya banyak dulu di masa laluan. Nah berarti ada yang punah. Punah itu bukan berarti keturunannya punah. Dilanjutkan anak perempuan juga bisa. Kalau dalam distribusi Poisson gitu ya. Kalau 100 lelaki dan angka rata-ratanya setiap laki-laki itu punya anak laki-laki dewasa dan berketurunan satu, sekitar 36%-nya itu nggak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Rasulullah itu termasuk yang 36% ini. Itu kita gunanya belajar ilmu alam gitu ya. Jadi kemungkinan kedua oleh Profesor Michael Hammer adalah gini. Ada konsep metapopulasi, jadi populasi tertentu karena mengalami diaspora kemana-mana, mereka terisolasi, itu ada yang punah, itu ya. Seperti tadi saya bilang, kalau menggunakan distribusi Poisson itu dari 100 lelaki ada 36 yang nggak punya, 36 sampai 37 yang nggak punya anak laki-laki. Maksudnya ya punya anak laki-laki tapi yang nggak sampai dewasa. Dia nggak punya anak laki-laki itu sampai dewasa dan berketurunan ke generasi selanjutnya gitu. Nah, garis-garis yang punah ini akhirnya mengalami substitusi dan penggantian. Itu proses seperti itu dinamakan admixture. Jadi misal kakek punya anak laki-laki, anak perempuan semua gitu ya. Dia kebetulan jadi pendeta. Di lingkungannya nggak ada yang lain lagi. Mau nggak mau kan harus diganti. Itulah yang gantikan ya bisa saja menantu atau orang yang ditunjuk, tapi kemudian orang ini meneruskan marganya gitu ya. Ya kebetulan waktu itu entah jadi marga atau tidak, Kohen itu artinya pendeta. Waktu itu sepertinya belum dijadikan marga. Kohen itu artinya pendeta.
sebagai pendeta gitu. Kemudian entah kapan tuh jadi marga gitu ya. Makanya yang Kohanim itu tidak otomatis Bani Harun. Para peneliti mencari yang Bani Harun dengan mencari TMRCA-nya gitu ya. Jadi bahasan seperti ini nggak dibahas oleh seperti Fikri Sahab, seperti Rumail Abbas, seperti Zenafi. Maksudnya apa? Biar kalian nggak tahu, biar kalian terima bahwa dari Nabi Harun ternyata keturunannya aja bisa beda-beda grup. Pembahasan dan kesimpulannya nggak seperti itu. Lihat kesimpulannya Dr. Michael Heimer nih, bahwa 46,1% dari Kohanim itu berasal dari 46,1% dari keseluruhan Kohanim ya yang diteliti itu berasal dari satu jalur lelaki tunggal dari JP58 yang berasal dari timur dekat kalau dari mereka katanya ya. Kalau kita biasa timur apa ya? Ya timur dekat ya, kan sekitar Israel situ. Sebelum mulainya diaspora gitu ya. Kemudian yang memiliki ECMH itu sekitar 64,6%-nya gitu ya. Yang lainnya itu jarak genetiknya deket-deket gitulah. Jadi kakek bersamanya itu memang sebelum diaspora dalam jarak lumayan lah, mungkin 1000-an tahun, tapi berasal dari satu kakek tunggal. Itu kita bisa asumsikan ya semuanya keturunan Nabi Yakub atau keturunan Nabi Ibrahim gitu. Jadi penelitinya nggak bilang bahwa dari satu kakek tunggal itu kemudian haplogrupnya beda-beda, enggak. Nyatanya yang dibikinkan CMH cuma J1 aja, yang lain enggak. Itu kan narasi yang dibangun Fikri Sahab, Zenafi dan Rumail Abbas agar kalian terpengaruh bahwa keturunan Nabi Harun itu haplogrupnya macam-macam. Yang haplogrupnya macam-macam itu enggak semua keturunan Nabi Harun. Itu lihat sendirilah di layar itu. Nah, penelitian Dr. Michael Heimer ini kemudian dikoreksi dalam bentuk scientific correspondence ya oleh Dr. Anatol Kleosov. Dr. Anatol Kleosov ini lumayan kontroversial ya. Gitu. Tapi ternyata ya paper scientific correspondence yang mengkoreksi papernya Dr. Michael Heimer ini tetap diterima tuh sama Nature. Ya kalian yang pernah kuliah tahu lah jurnal Nature itu kayak apa. Jadi begini, dengan menggunakan data set yang sama, karena Dr. Michael Heimer itu menyertakan data mentahnya, sebetulnya bisa sampai 22 marker. Jadi Profesor Anatol Kleosov, Dr. Anatol Kleosov orangnya kontroversial ya, memformulasikan New Extended Cohen Model Haplotype yang komposisinya terdiri dari 22 marker. Kalau Dr. Michael Heimer tadi 12. Kesimpulan dari Profesor Michael Heimer itu intinya tidak berubah, hanya usia TMRC-nya jadi berubah. Kalau tadi kan berapa tadi? Bentar ya, masih ada yang lewat. Sebentar, sabar. Biar lewat dulu. Kita lewati. Oke. Kita simak lagi. Dr. Sugeng Sugiharto. Memberi kuliah nih. Diaspora ya? Ya, kita anggap kuliah 2 SKS. Jadi dari Profesor Anatol Kleosov malah jauh lebih dekat lagi. Kesimpulannya seluruh Kohanim yang dari JP58 itu kakek bersamanya malah 1075 tahun plus minus 130 tahun yang lalu. Jadi kalau kesimpulan dari Dr. Michael Heimer itu sekitar 60-an% itu dari P58 tuh berada pada era Nabi Harun, yang lainnya tuh masih dalam kakek yang sama, jadi dari keturunan sepupu-sepupu Nabi Harun. Jadi termasuk Nabi Musa, saudara kandungnya kan anaknya dari pendeta. Itu makanya nggak semuanya dari Nabi Harun. Tapi yang dari J1 JP58 kalau menurut Dr. Michael Heimer
itu ya sepertinya jatuh pada kakek bersamanya itu kemungkinan besar Nabi Yakub itu sekitar 5.000 tahun yang lalu lah ya. Jadi sama, kesimpulan intinya sama antara Dr. Anatol Kleosov dengan Dr. Michael Hammer itu bahwa yang JP58 itu dari satu kakek tunggal, J2 itu dari dua kakek tetap, dan R-nya nggak dibahas sama sekali. Kan pembahasannya gini-gini nggak dibahas oleh Rumail Abbas, entah oleh Jenafi, entah Fikri Shahab ya. Kalau Fikri Shahab dan Rumail Abbas mungkin tidak mengerti karena nggak punya pendidikan yang memadai untuk membahas jurnal-jurnal macam gini. Tapi kalau Zenafi itu niatnya memang memelintir itu, membuat kalian yakin bahwa buku nasab itu lebih valid daripada tes DNA. Tapi bagaimana bisa dikatakan begitu kalau seseorang bukan berasal dari sperma seorang kakek, masa mau dinisbatkan di kakek itu? Itu kan memfitnah istrinya si kakek itu, seakan-akan berselingkuh dengan orang lain. Itu yang mengherankan karena Zenafi ini biolog, tapi dalam urusan dia lebih suka menendang ilmu biologinya, lebih suka ilmu kuno namanya ilmu nasab ya, namanya dia juga ya Balawi. Zenafi itu Balawi, mau ditutupi gimana itu ya, cuma marganya aja nggak dipakai. Kalau bukan Balawi ya netral aja, kalau bukan berasal dari satu sperma satu kakek ya jangan dinisbatkan ke kakek itulah. Itu fitnah terhadap istri si kakek. Misalnya nih seorang kakek golongan darahnya A, istrinya O, kemudian anaknya melahirkan golongan darah B, ya sudah pasti itu bukan keturunan si kakek lah. Masa karena dicatat di buku nasab terus dinisbatkan ke kakek itu? Makanya saya bilang klan Balawi itu ngajak kita bodoh. Termasuk sampai level dokter seperti Zenafi aja ngajak kita bodoh itu. Ya kebetulan muhibinya bodoh-bodoh. Ya kita lanjut ya. Nah dari extended ECMH dari Dr. Anatol Kleosov itu kita bisa melakukan hal yang sama, STR matching. Kita gunakan datanya di family tree DNA. Ternyata itu identik dengan modal haplotype-nya haplogroup JY3088 yang TMRC-nya pada 2900 tahun yang lalu. Dekat banget ya dengan Nabi Harun ya. Jadi dari Kohanim JP58 ini kalau dari data family tree DNA itu masuk semuanya di haplogroup JS20075 sama dengan ECMH-nya Dr. Michael Hammer tadi. Tapi itu bisa di breakdown ke haplogroup cabangnya, haplogroup keturunannya seperti JFT246 135 itu anaknya JY388, kemudian JZ18271 itu juga anaknya JY388, kemudian JS12192 itu keturunannya JZ18271 gitu ya. Kemudian JFGC 17481 itu juga keturunannya JZ18271. Jadi sebagian besar Kohanim modern itu banyakan jatuhnya di JZ18271 atau dikenal juga dengan JB877 gitu ya. Kita lihat yang layar kuning itu kan TMRC-nya semuanya di Nabi Harun ke bawah ya. Ada yang 2900, ada yang 1550 gitu ya. Bentar. Masih ada yang mau lewat lagi. Bentar ya, lewati. Ini kardogramnya Kohanim sekarang itu. Yang paling tua JS20075 5.000-an tahun yang lalu. Dan ya masih ada sekarang. Jadi ada keturunannya itu yang terlalu sedikit populasinya, nggak bercabang-cabang. Tapi subhanallah sama Allah itu disambung terus, walaupun mungkin ya perbandingannya gini,
Kalau kita punya anak 2 laki perempuan itu ya, kemudian kita masing-masing anak kita juga punya anak 2 laki-laki perempuan dan seterusnya, itu tiap generasi yang keturunan kita berlipat 2. Tapi garis lelaki kita cuma tetap 1, kalau anaknya anak laki-lakinya terus 1 gitu. Yaitu yang seperti itu terjadi, makanya walaupun ribuan tahun mereka nggak membentuk haplogrup baru karena jumlahnya terlalu sedikit untuk disebut haplogrup gitu. Nah itu kladogram Kohanim JS20075 itu ya. Mestinya Mas Rumal Abbas itu kalau bahas paper ya kayak gini, jangan lihat data terus disimpulkan haplogrupnya beragam, semuanya keturunannya Nabi Harun. Oh salah itu, kelihatan nggak paham tentang paper yang dibaca. Nah penelitian berikutnya itu ya yang bikin Balawi pening kepala itu Hadi Amili. Ini di framing oleh Zenavi itu sebagai bukan penelitian. Ini tetap penelitian. Penelitian itu nggak selalu outputnya itu jurnal ilmiah, enggak. Kalau kayak gitu Badan Pusat Statistik nggak pernah neliti dong waktu ngambil sampel terus melakukan uji statistik itu kan penelitian, hasilnya dalam bentuk data dan kesimpulan, nggak harus jurnal ilmiah kan. Badan Pusat Statistik itu melakukan penelitian loh. Contoh lembaga survei pemilu itu melakukan penelitian, mereka nggak melakukan penerbitan jurnal ilmiah. Itu tergantung kepentingannya, objektifnya apa gitu. Kalau objektifnya cuma nemuin saudara, yang penting datanya bisa disajikan valid. Nah orang lain kalau mau menjadikan itu sebagai bahan penelitian dan untuk diterbitkan ke jurnal ilmiah, silakan aja. Kan pengambilan datanya oleh Family Tree itu menurut standar baku, pakai NGS ya, Next Generation Sequencing gitu ya. Dikeluarkan STR-nya, kalau haplogrup terminalnya ketahuan dilabeli pakai warna hijau gitu. Ini framing Balawi ini kan ini gimana memastikannya? Loh itu ada datanya, bisa dipastikan kan? Balawi apa yang bisa dipastikan kalau datanya aja nggak ada? Oh datanya disembunyikan. Nah di Amili itu melakukan genotyping, membandingkan YDNA Ismailite, jadi Bani Ismail dengan YDNA-nya Bani Harun. Berbeda dengan Bani Harun yang dijadikan sampel oleh Profesor Hammer, karena Thomas dan Kleosov. Bani Harun yang dijadikan sampel oleh Hadi Amili itu berasal dari JZS 2121 yang berasal kebanyakan dari Eropa Timur. Dengan setelah ketemu yang membandingkan frekuensi alel itu akan ketemu mana yang punyanya Imam Ali, mana yang punyanya Abdul Muthalib gitu ya, mana yang punyanya kan yang keturunan ada sekarang ya, mana yang keturunan Ja'far bin Abi Thalib, mana yang keturunan Bani Abbas. Nah, setelah ketemu mana mutasinya Imam Ali, lakukan tahap kedua, mengumpulkan klan-klan yang menurut Hadi Amili itu keturunan Imam Ali dengan buku nasabnya sekalian, sekitar 100 keturunan Imam Ali lah ya. Yang saya tahu dari Bani Toba, Bani Saidi, Bani Aroji, sepertinya Bani Musawi juga ada gitu ya. Nah dari 100 itu Hadi Amili bisa menentukan Ali modal haplotype gitu ya. Jadi keturunannya sekarang itu kalau 111 itu selisihnya itu cuma dengan Ali ya sekitar 10 mutasi dengan Imam Ali. Masing-masing losi itu cuma boleh 1 step mutasinya, nggak boleh 2. Nah ini kan kegiatan menghasilkan data kan, ini kurang, masa bukan ilmiah gitu ya. Nah Balawi menyatakan bahwa klan mereka keturunan Imam Husain pakai data apa? Buku nasab aja kan sama dengan berarti sama dengan nasabnya wayang, sama dengan nasabnya Harry Potter yang modalnya cuma buku doang, kesaksian. Itu pun kan baru, walaupun kemarin dipersempit oleh Mas Rumal kan masih sunyinya masih di atas
300 tahun kan. Di genetika itu walaupun nggak usah 300 tahun, putus satu generasi ya putus saja udah. Nggak usah dideket-deketin. Kalau putus ya putus saja. Beda jalur kakeknya gitu. Nah, ahli model haplotype ini komposisi STR-nya jauh lebih banyak daripada XCMH tadi. Jadi dengan format 111 marker ketahuan juga haplogrupnya bersama gitu ya. JFGC 10.500. Nah, pada penelitian Hadi Amili ini, jadi kandidat Nabi Ibrahimnya yang akhirnya memunculkan dua kandidat gitu ya. Karena Hadi Amili pakai pembanding itu kohanimnya yang JZS 2121 itu berada di sekitar 3.500 sampai 4.200 tahun yang lalu lah. Nah kalian lihat tuh ya nggak cuma data aja, Hadi Amili itu juga mendeteksi mutasi-mutasinya, mana mutasi STR-nya. Akhirnya dibikin kladogram sederhana seperti di layar itulah. Balawi melakukan apa untuk membuktikan kakeknya itu beneran manusia? Kan nggak ada. Maunya nuntut diakui, tapi datanya nggak disajikan. Kita mengakui modal apa? Nasab. Ahli nasab itu kan nggak bisa memastikan bahwa seseorang itu hasil konsepsi antara sperma ayahnya dan sel telur ibunya. Gimana ahli nasab memastikannya? Apa mereka pasang CCTV saat bapak ibunya campur terus masang endoskop di rahim ibunya gitu? Kan enggak. Kalau tes DNA kan hasil resultannya yang diukur. Bahwa setengah DNA-nya milik si ayah, setengah DNA-nya milik si ibu. Makanya don itu nggak bisa dijadikan dalil dalam ilmiah. Buku nasab itu statusnya sebagai kesaksian aja kalau di peradilan. Buktinya ya tes DNA itu atau golongan darah atau bukti fisik lah. Kan sampai sejauh itu Hadi Amili. Kalau yang komplitnya jauh lebih gede, layar nggak muat. Tapi semuanya berasal dari satu kakek. Dari sini kekeliruannya Mas Rumal kemarin seperti bilang, misalnya ngaku Al-Musawi diterima enggak? Pada stage ketiga, yang ngaku Al-Husaini ya harus punya senip Imam Husain, Imam Ali As-Sajjad itu. FGC 30416. Kan fase induksinya cukup pakai 100 Alawiyin. Sisanya ya tinggal menyesuaikan aja. Ya kelemahannya ya nggak peduli yang terakhir ikut itu validasi buku nasab aja. Kalau buku nasabnya salah ya diubah buku nasabnya. Karena DNA-nya merujuk ke entah ke Imam Zaidi, entah ke Imam Jafari, entah ke Imam Musa Al-Qadim gitu ya. Hal kayak gitu nggak dibahas karena Mas Rumal itu tak tahu baca datanya aja. Tapi objektifnya di Hadi Amili itu justru bukan di Bani Hasyim dan Bani Hasyim and Quraisy ya, di supersetnya Bani Hasyim and Cousins. Jadi yang haplogrup JL862 sepertinya nggak dibaca oleh Mas Rumal tuh, atau dia baca tapi nggak ngasih tahu kalian, yaitu untuk menggiring bahwa yang dilakukan Hadi Amili itu nggak ilmiah, salah gitu. Siklus kegiatan ilmiah itu nggak cuma berakhir di jurnal, di publikasi. Ini data mentahnya itu SNP sama STR itu sudah bernilai ilmiah. Kita lihat nilai ilmiahnya, jangan terpaku pada prosedurnya aja. Kalau Hadi Amili belum mempublikasikan, saya rasa belum, karena dia juga menyelidiki kohanim yang dari JZ 18271 tadi yang di Profesor Anatol Kleosov tadi masih menyelidiki ya, merasa nggak buru-buru lah. Tapi kalau data mentahnya ada yang mau menjadikan sebuah jurnal ya Hadi Amili juga nggak bisa nolak karena udah dipublish toh, milih ciptanya itu jadi milik umum gitu. Nah, karena penelitian Hadi Amili dan penelitian dari Dr. Michael Hammer, Anatol Kleosov itu ketemu bahwa JFGC 10.500
dan JS20075 itu ternyata ketemu di JZ2329. Itu masa hidupnya itu antara 5.200 sampai 5.700 tahun yang lalu. Kita tahu ada penelitian bahwa pada masa Raja Neferkasokar dari dinasti kedua Mesir itu mengalami kekeringan juga 7 tahun. Kalau itu diasumsikan itu sekitar 4.700 sampai 5.200 tahun yang lalu lah masa hidup Raja Neferkasokar itu. Angka pastinya masih dicari pasnya. Tapi kalau itu diasumsikan pada masa hidup Nabi Yusuf, ya Nabi Ibrahim memang di atas 5.000 tahun yang lalu. Jadi masuk akal gitu. Famin Stella juga menyebutkan kekeringan itu terjadi pada masa Raja Djoser dari dinasti ketiga. Tapi Famin Stella itu kan ditulis pada masa dinasti Ptolemaic jauh, jadi sudah hampir 3.000-an tahun dengan kejadiannya gitu ya. Cuma apakah Famin Stella itu berasal dari misalnya salinan papirus dipermanenkan jadi prasasti, nggak tahu. Tapi lebih kuat yang dari papirus Raja Neferkasokar tadi. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa di luar haplogrup J2329 itu, di luar laki-laki yang di luar J2329 mau haplogrupnya A, B, C, D, E, F, G, H, J2 sampai Z, kalau di luar J2329 itu batal sebagai Bani Ibrahim jalur paternal, jalur laki-laki. Kalau jalur parental itu ya kemungkinan semua orang Islam dan orang Kristen terus dan orang Yahudi itu keturunan Nabi Ibrahim semua, jalurnya parental. Tapi untuk jalur paternal di luar JZ2329 itu batal sebagai Bani Ibrahim. Nah, persoalannya yang Nabi Ibrahim yang perlu penelitian lanjut itu apakah pendiri dari haplogrup JZ2329 sebagaimana titik temu antara penelitian Dr. Michael Hammer dan Hadi Amili, atau versinya Hadi Amili saja JFGC 8712 gitu. Kalau saya lebih cenderung ke JZ2329 itu. Bentar. Bentar ya, masih ada yang lewat dulu. Kita lewatin dulu ya. Nah, ini tantangan untuk Saikon bin Abdul Qadir Assegaf, ketua dari Maktab Daimi Robito Alawiyah itu ya. Karena klaimnya kan Ba'alawi ini keturunan dari Ubaidillah, berasal dari satu kakek ya. Maka bila Ba'alawi itu merupakan keturunan yang berasal dari satu kakek tunggal bernama Ubaidillah, Saikon dan timnya itu harus mampu menunjukkan apa haplogrupnya. Kemudian susun kladogramnya, Bani Ubaidillah sampai misalnya Alatas, sampai Assegaf, sampai Sumaid, sampai Al-Hadi, sampai Al-Hinduan, itu harus mampu untuk menunjukkan mereka satu kakek. Oh, tadi kan sudah yang mentahkan apa argumennya Senafi, Rumail Abbas, Fikri Sahab. Enggak semua Kohanim itu keturunan Nabi Harun, hanya berapa persentase tertentu yang dari satu kakek. Bukan semuanya dari satu kakek, hanya beberapa persen yang dari satu kakek itu. Jadi Maktab Daimi harus mampu nyusun apa haplogrupnya, apa kladogramnya, dan yang terakhir itu Ubaidillah modal haplotype-nya apa, seperti tadi dilakukan oleh ECMH-nya Dr. Michael Hammer, XCMH-nya Anatol Kleosov, kemudian Ali modal haplotype dalam bentuk 111 marker oleh Hadi Amili. Nah, Ba'alawi ini harus sanggup untuk membuktikan bahwa mereka keturunan Ubaidillah. Kalau nggak sanggup gimana? Kalau haplogrup Bani Ubaidillah ini tidak bisa ditampilkan Maktab Daimi dan juga tidak bisa memformulasikan Ubaidillah modal haplotype, maka bisa disimpulkan bahwa Ubaidillah ini bukan manusia. Terserah mau demit kek, batu kek, patung, reco pentung, bajang atau apapun lah. Yang penting jangan malaikat aja.
penghinaan. Malaikat ya benar-benar nggak punya DNA, nggak usah dibawa-bawa di sini. Nanti malaikat yang meriksa kita gitu ya. Apakah Balawi ini beneran gantol nasab? Nanti kan saya yakin DNA-nya ngomong sendiri nanti kalau di akhirat tuh. Karena ada dalil yang bagian tubuh kita itu akan bersaksi menurut amalannya. DNA itu kan bagian dari tubuh kita. Jangan diartikan DNA bagian dari tubuh kita itu organ aja. Ya kalau pemahaman abad ke-7 Masehi ya memang organ aja yang bisa dilihat mata. Waktu itu kan nggak bisa lihat DNA. Ini tantangan buat Saikon lah. Kalau nggak bisa nyusun Ubaidillah modal haplotype, minta tolong Zenawi itu. Biar anak-anak ngerti, Zenawi itu beneran ngerti nggak? Beneran ngerti genealogi genetik nggak gitu? Kalau saya sih kalau nggak bisa ngolah angkanya, nggak bisa ngeluarkan angkanya, ya orang itu nggak ngerti. Apalagi itu moyangnya Zenawi sendiri kan, buktikan ada. Zenawi sendiri yang bilang bahwa kromosom Y itu non rekombinan, artinya kalau beda haplogrup ya bukan berasal dari satu. Kalau beda haplogrup dengan sepupunya ya nggak mungkin berasal dari satu sperma, pasti dari 2 sperma minimal. Jadi itu aja, saya rasa teman-teman udah tahu ya modusnya seperti Fikri Shahab, seperti Zenawi, seperti Nasrullah Abbas. Mereka itu ngutip-ngutip Kohanim untuk mengesankan bahwa dari satu kakek Nabi Harun saja keturunannya haplogrupnya rame-rame. Penelitinya nggak bilang gitu. Dari awal pendirinya itu udah banyak kakek. Yang berasal dari satu kakek itu cuma haplogrup JP58. Cuma kalau dugaan dari Profesor Michael Hammer, kakek bersamanya itu jauh di atas Nabi, ya nggak jauh sih, beda 1000-an tahun lah, di atas Nabi Harun. Jadi Kohanim sekarang itu keturunan Nabi Harun dan sepupu-sepupunya, termasuk keturunan Nabi Musa. Tapi setelah dinaikkan resolusinya oleh Dr. Anatol Kleosov, ternyata ya tetap dari satu kakek tuh. Kalau kan STR Macing kan akhirnya ketahuan mereka dari JY3088 yang terbentuknya itu pada masa TMRC-nya itu pada masa Nabi Harun. Jadi kemungkinan JY3088 terakhir itu Nabi Harun. Nabi Harun dan Nabi Musa. Ya setelah itu kan haplogrupnya membentuk haplogrup cabang, membentuk haplogrup anak antar keturunan bercabang-cabang seperti saya buat kladogram tadi. Jadi saya rasa untuk Saikon, saya ulang lagi, haplogrupnya Bani Ubaidillah itu apa? Terus kedua, Ubaidillah modal haplotype-nya itu apa? Kemudian susun kladogramnya dari Ubaidillah ke keturunannya sekarang, misalnya ke Sumaid, ke Al-Hadad, ke Al-Hamam, ke Al-Hadi, ke ke Al-Hinduan, ke Bin Yahya. Kalau ke Al-Guju dan Al-Mari nggak perlu, itu bukan Balawi itu aja. Kalau di aku Balawi repot kita. Nah, Al-Mari pakai marga Balawi, menyimpan barang di mana? Dan kalau Saikon nggak mampu, saya bisa bilang bahwa seluruh maktab daim itu numeriknya setara kera semua, nggak ada yang mampu. Allah Akbar, astagfirullah. Jadi daripada dibilang nggak mampu, mending jujur aja, tulis apa adanya, datanya. Saya tahu banyak kok Balawi yang sudah tes DNA, mah diumpetin aja. Kasusnya akan sama dengan nama Sahab kemarin. Sebentar begitu jadi keributan ditarik, disembunyikan, di lock statusnya. Kalau nasabnya benar dan tidak gila nasab, pasti ditampilkan kok. Seperti keturunan Sayyid Ajal Samsudin Omar Al-Bukhari di Cina kan ditampilkan, mereka kan nggak gila nasab. Yang penting keturunannya sekarang keturunan Sayyid Ajam, bukan keturunan Imam Husain atau Imam Hasan, nggak masalah. Mereka cukup bangga keturunan Sayyid Ajam, kan apa?
Saya Tajam itu meninggalkan peradaban loh di Cina. Waktu memerintah sebagai gubernur Yunan itu semua agama didorong perkembangannya. Jadi ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Tao itu dibantu perkembangannya oleh negara. Makanya saya Tajam dan keturunannya itu dihormati loh di Cina. Walaupun sekarang haplogropnya ternyata bukan haplogrop Bani Hasyim, L, tetap penghormatan itu nggak berkurang. Karena apa? Ya, bentar. Ya, luar biasa ya. Tantangan untuk Maktab Daimi Robito Alawiyah, saudara. Oke, luar biasa. Mereka berpengaruh terhadap peradaban Cina sampai Cina modern. Keturunannya nggak perlu ngarang-ngarang Fakih Mukodam kayak apa naik Mi'raj 70 kali untuk mendapat pengakuan. Ya memang saya Tajam itu meninggalkan peradaban. Kalau keturunannya bangga ya wajar. Kalau kalian lihat jenderal marganya Na, Su, Lading, dan Ma berasal dari suku Hui, itu keturunannya saya Tajam loh itu. Jadi saya ikon ya. Kalau kamu tidak mampu menampilkan haplogrupnya Bani Ubaidillah dan tidak bisa memformulasikan Ubaidillah modal haplotype, Ubaidillah itu bukan manusia, itu aja. Saya buat terbuka juga biar pemerintah juga tahu bahwa kalian ini kelompok penipu. Allah Akbar. Menipu rakyat Indonesia. Wow. Harusnya kan kalau mendirikan Robito Alawiyah itu pertama di Yaman dulu, bukan di Indonesia dulu. F0 kalian kan di Yaman. Saya rasa sampai sini teman-teman, cukup ya. Udah panjang banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, inilah yang bilang ilmu ini daging isinya, saudaraku. Wow, kuliah yang sangat bermutu, qualified sekali ini, saudaraku. Jadi kita tidak meragukan kompetensi dari Dr. Sugeng Sugiharto, ya, dan nyata-nyata objektif sudah dijelaskan dan itu adalah kritikan tajam buat si Pak Alawi kelompok penipu itu, ya, saya pakai istilahnya beliau itu. Ada dari Fikri Shihab, ya kan, kalian udah dengar tadi. Ternyata memelintir kajian, memelintir jurnal, memelintir hasil riset, ya, memanipulasi, interpolasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmaduddin itu benar. Hati-hati dengan kitab-kitab karya Ba'alawi, penuh interpolasi dan manipulasi. Jangankan kitab-kitab mereka yang isinya manipulasi, doktrin-doktrinnya itu, astagfirullah. Gitu ya, jadi kalian tahu sendiri Rumel Abbas, ya. Jadi jangan percaya begitu saja nih. Orang-orang ini suka banget menyampaikan hal-hal yang hasil pelintiran untuk memframing, meyakinkan masyarakat biar percaya kepada mereka, ya kan? Astagfirullah, gitu loh. Ya, dari saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa ada manfaatnya ya. Jadi tadi nama-nama yang katanya seorang ahli ya, yang sering dipamerkan oleh Rumel Abbas, ternyata karena dia itu Pak Alawi, kejujuran ilmiahnya sungguh kita pertanyakan. Nah, kalau soal Rumel Abbas sudah nyata-nyata sejak awal dia muncul membuat polemik, saya sudah nggak percaya dengan dia. Saya terus terang mempertanyakan kejujuran ilmiah dari Rumel Abbas. Yang sering kita sampaikan berkali-kali, Rumel Abbas itu sampai ngomong dulu ketika awal-awal dia muncul ngomong bahwa Papua enggak dijajah Belanda, Indonesia enggak berhak atas Papua, Bung Karno itu ya enggak hebat-hebat amat, lalu pemerintah kolonial dibilang ke pemerintahan yang sah, lalu Habib Usman bin Yahya adalah ibaratnya ASN yang bekerja kepada pemerintahan yang sah. Hati-hati, framing mereka, manipulasi mereka, interpolasinya mereka itu wajib kita waspadai. Oke, saudaraku, saya baca dulu komentar dari kalian ya. Dari Faruna 27, tes DNA, beranikah? Mana berani didikan Belanda tes DNA?
Astagfirullah. Kok bisanya ya berani mereka memframing, memanipulasi hasil riset. Syukur ya ada seorang doktor dari BRIN ahli yang berani menunjukkan kebenaran dan menunjukkan fakta-fakta bahwa ada upaya manipulasi hasil riset, ya. Lalu yang paling lucu tadi yang saya bilang, lucu yang saya kemudian bikin ketawa itu, masa tes DNA hasilnya harus ngikutin catatan nasab, ya? Catatan nasab itu gampang banget dimanipulasi, tahunnya dirubah, nama-namanya dirubah, dan itu sudah dijelasin oleh Kiai Madudin. Ya harusnya ketika ada hasil tes DNA, yang harus direvisi itu catatan nasabnya, bukan tes DNA-nya, bukan hasil DNA-nya. Kalau DNA-nya direvisi gimana? Yang menciptakan DNA, catatan-catatan Tuhan di dalam tubuh kita, organ-organ kita yang salah satunya tadi ada DNA itu adalah bagian dari organ kita menurut Dr. Sugeng, ya bagaimana dirubah? Yang dirubah ya catatan nasab yang sudah dimanipulasi. Ya mudah-mudahan ini dilihat ya video ini, tolong bagikan video ini kepada oknum-oknum Habib yang mungkin punya nomor kontaknya dari tadi yang pimpinan Maktab Daimi, pimpinan Robito Alawiyah, kalian punya kontaknya, bagikan, sampaikan video ini biar ditonton lengkap. Ini tantangan ini. Ya, Masya Allah. Aduh. Astagfirullah. Itu aja. Terima kasih ya saudara-saudaraku. Baik yang dari golongan muhibin yang nonton video ini, mudah-mudahan kalian nggak tambah pening kepalanya, nggak tambah berasap ya. Mendengarkan paparan kuliah yang begitu luar biasa dari Dr. Sugeng Sugiarto. Mudah-mudahan nggak tambah berasap tuh kepalanya. Tapi tadi Dr. Sugeng luar biasa menyampaikan istilah, aduh mereka ini kemampuan, kompetensi numeriknya ibarat kera. Astagfirullahaladzim gitu ya. Oke saudaraku, itu ya tentu kali ini karena yang nonton relatif banyak ya. Dan komentarnya juga banyak banget, saya mohon maaf tentu saja tidak bisa membacakan komentar kalian semua. Ya, yang muncul aja nih, yang muncul di layar nih ya. Ada Munanto ya, terima kasih Bang Munanto. Modus mereka masuk ke dalam eksekutif, mudah kok menganalisanya. Pertama, mereka mengumpulkan jamaah untuk mendukung Habib masuk parlemen lewat suara jamaah. Ya, dan ternyata kita analisis dugaannya adalah mereka ngaku-ngaku keturunan Rasulullah ya biar dimuliakan sebagai klan yang paling mulia. Ya paling tinggi. Lalu supaya banyak orang percaya, orang Islam ini, orang Islam yang kurang literasi diharapin bisa milih mereka semua gitu ya. Karena dianggap cucu Rasulullah gitu ya. Mewakili Islam, mewakili Rasulullah gitu ya. Framing yang dibuat dari doktrin mereka itu ya. Dari Ruber Ji saja, Rumel Abbas itu antek dan begundal Belanda mengikuti ndoronya para Habib, kerjanya menyebarkan apa ya, merendahkan tokoh-tokoh ya, proklamator kita. Ya. Saya itu ngeri ya, Mbok ya dia itu introspeksi, sebenarnya dia itu kapasitasnya kayak apa si Rumel itu, kok bisa berani-beraninya mengatakan bahwa Bung Karno itu bukan orang hebat-hebat, itu bukan orang yang hebat-hebat amat katanya. Lalu yang paling ngeri lagi di sekeliling Bung Karno katanya karena orang-orang bukan hebat juga. Astagfirullahaladzim ya. Aduh. Terima kasih Natasha Pratima Asti ya. Mukibul Mukibul, ada istilah baru. Mukibul kayak suarane ambulan. Wing. Apalagi kalau mendengar paparan deskripsi penjelasan dari Dr. Sugeng barusan, lupa. Tuh. Pasti berasap banget tuh. Ya. Masya Allah. Terima kasih Haryadi yang mendukung kita selalu ya. Tolong jangan bosan-bosan untuk menyuarakan bahwa para Habib dari Yaman itu palsu, biar orang-orang pribumi itu tahu ya, palsu nasabnya ya, klaim mereka secara sepihak itu sudah terbongkar secara saintifik. Dan seperti kata Dr. Sugeng tadi, jangan sekali-kali kita melawan ilmiah, melawan sains.
Ya, kita pasti kalah, kita pasti hancur ya melawan sains. Yang tadi juga sudah saya contohkan ketika ada doktrin berabad-abad, bumi katanya datar, tapi ketika sudah ada riset ilmiah ternyata terbukti bulat, rontok dengan sendirinya, padahal ilmuwannya itu sempat dipenjara. Oke saudaraku, saya kira cukup ya, sudah lewat 1 jam, mohon maaf semuanya kalau ada kekhilafan, kesalahan. Ini adalah live streaming, barangkali ada kalimat terputus berubah semata-mata karena gangguan jaringan internet. Lanjutkan komentar Anda, opini Anda, pendapat Anda, tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita untuk edukasi masyarakat ya. Bersihkan, kita tidak membenci, tidak ada iri kepada siapapun ya. Ini tujuannya untuk edukasi supaya membentengi mentalitas intelektual generasi muda penerus bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa supaya tidak dibodohi oleh oknum-oknum yang tadi memanipulasi ajaran agama dan seterusnya. Ya, memanipulasi hasil riset dan seterusnya ya. Oke, itu saja. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!